Halo semuanya, selamat datang di MH Project. Kali ini saya pengen bahas sedikit tentang pinjol syariah ya. Jadi kalau saya baca informasinya, ini MUI itu mengharamkan pinjol konvensional ya, karena mirip-mirip sama bank konvensional juga ya kan. Nah, bank aja ada syariahnya, maka pinjol juga ada syariahnya. Nah, sebenarnya apa aja sih bedanya pinjol konvensional sama pinjol syariah? Ini yang pertama ya, ada setidaknya 5 perbedaan. Yang pertama sih pastinya adalah kalau pinjol syariah itu menggunakan prinsip syariah juga dong. Karena kalau misalnya pinjol biasa atau pinjol konvensional itu kan make prinsip-prinsip perbankan biasa ya. Transaksinya kemudian ada bunganya juga, itu transaksinya itu memang menggunakan standar-standar konvensional. Kayak misalnya nih, kalau di prinsip syariah itu menjauhi riba ya, horor, ketidakpastian, kemudian menjauhi adanya perjudian, penipuan, bahaya, ketidakadilan. Nah, itu hal-hal yang bikin transaksi konvensional itu kalau misalnya terdapat unsur-unsur tadi itu bisa menjadi haram ya. Nah, sedangkan kalau menggunakan prinsip syariah itu hal-hal yang tadi itu sangat dihindarin. Nah, yang kedua itu adalah tentang perjanjian atau akad. Jadi banyak mungkin yang bilang bahwa ya apa bedanya sih, sama-sama ada biaya ini dan itu gitu ya. Itu sebenarnya ada di akad. Akad itu sangat-sangat penting ya dalam transaksi. Yang membedakan yang satu halal, yang satu tidak halal itu kadang memang sesimpel pada akadnya. Akadnya itu seperti apa gitu. Nilainya sama tapi akadnya beda, maka transaksinya itu beda hukumnya gitu. Jadi jangan aneh kalau misalnya sebuah akad, sebuah perkataan itu bisa sangat menentukan hukum suatu hal ya. Kayak misalnya akad dalam adanya perjanjian bunganya atau dendanya atau hal-hal jika misal tidak bisa bayar dan sebagainya, itu ada ketentuannya yang berbeda gitu. Kemudian yang ketiga perbedaannya itu pada bunga ya. Ya karena kalau misalnya di pinjol konvensional itu kan ada tertera tuh bunganya berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya di pinjol syariah itu tidak ada istilah bunganya berapa kalau hutang sekian gitu ya. Jadi biayanya itu namanya bukan bunga gitu. Bunganya tidak ada, nanti adanya di untuk biaya lain. Nah, kemudian ini yang keempat biaya nih ya. Lebih spesifik lagi kita bahas biaya. Jadi kayak misalnya biaya administrasi, biaya denda. Kalau biaya admin itu bisa ada ya di pinjol syariah, itu boleh ada biaya admin seperti itu. Sedangkan kalau misalnya denda, biaya denda itu juga kayaknya bisa ya di pinjol syariah juga tetap ada gitu. Yang sangat dihindari kan ribanya ya. Jadi bunga-bunga yang seperti itu tidak ada dalam transaksi. Nah, kemudian yang kelima adalah di resikonya. Jadi kalau di pinjol konvensional itu ada resiko-resiko seperti bunga yang semakin besar ya, seperti kita tahu lah. Terus ada dendanya juga semakin besar gitu. Dan ada penagihan juga ya, debt collector. Kalau di pinjol syariah menurut informasi itu ada negosiasi lah ya dengan administrasinya, dengan pihak pinjolnya. Jadi mungkin sedikit berbeda gitu dibandingkan pinjol konvensional. Nah, kemudian ada apa aja sih pinjol syariah saat ini? Memang nggak banyak ya, tapi ada kalau kalian misalnya mau yang syariah. Yang pertama namanya Investri ya, nama perusahaannya Investri Radika Jaya. Ini yang akan saya sebutkan ini semua terdaftar di OJK ya, jadi aman. Kalian coba cari saja di Play Store atau di Google Search ya, Investri. Nah, ini ada ya, PT Investri Radika Jaya. Nah, seperti ini. Kemudian ada Amana ya .id. Ini juga menyediakan pinjaman peer-to-peer lending yang berbasis syariah untuk kalian yang memang nggak mau terlibat dengan urusan yang ada hubungannya sama riba, dan juga prinsip-prinsip syariah insya Allah lebih bikin tenang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya PT Alami Fintech Syariah ya. Nah, ini menawarkan namanya invoice financing juga, dan menurut informasi ini menyediakan layanan pinjaman juga ya. Kemudian berikutnya Dana Syariah ya, PT Dana Syariah Indonesia. Nah, ini bisa kalian lihat di aplikasinya seperti ini. Namanya Dana Syariah ya, PT Dana Syariah Indonesia. Ini juga peer-to-peer fintech syariah ya. Dan kemudian berikutnya ada Duha Syariah, namanya PT Duha Madani Syariah. Nah, ini ada ya di aplikasi namanya Duha Syariah Bebas Riba. Seperti ini. Dan
Ya, ini menyediakan layanan pinjaman online yang bebas riba ya menurut informasinya. Kemudian berikutnya ada Qozwa ya, qozwa.id. Nah, ini ya, ada namanya Qozwa P2P Syariah Financing. Seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, ini juga menyediakan layanan pembiayaan P2P menggunakan prinsip-prinsip syariah ya. Kemudian berikutnya ada Papi2P Syariah. Nah, ini juga ada ya, PT Piranti Alfabet Perkasa. Ini juga menyediakan solusi pembiayaan syariah ya, cepat, mudah, dan tanpa riba. Berikutnya ada Etis ya. Etis ini nama perusahaannya Etis Fintech Indonesia. Kira-kira seperti ini. Ini juga fintech P2P pendanaan produktif syariah ya. Udah, itu ada 8 setidaknya, dan tadi hampir semua ya. Masih ada semua di Play Store nih. Atau kalian juga bisa mungkin ya pinjol syariah langsung mengetikkan di Play Store ya. Jadi itu saja informasi singkat. Jadi yang membedakan utamanya adalah pada prinsip dan akad ya. Prinsip dan akad. Walaupun misalnya biaya-biayanya mirip, itu tetap saja ya secara hukum itu berbeda gitu. Jadi itu contoh-contoh pinjol syariah, dan untuk kalian yang tidak ingin terlibat sama riba, kalian bisa coba kepoin lagi aplikasi-aplikasi tadi ya di Google Play Store. Terima kasih, semoga informasi ini membantu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.